Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Apa kabar Anda hari ini? Tidak terasa sudah bulan April, sudah 3 bulan berlalu daripada tahun 2022. Bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita makin hari makin bisa menemukan agenda Tuhan dalam hidup kita? Ataukah kita makin bingung apa sih maunya Tuhan? Ataukah kita berusaha untuk sesuaikan diri dengan agenda Tuhan? Sudah 12 sesi berlalu, saya berdoa kiranya sesi-sesi itu menjadi berkat buat kita semua. Terlebih kita akan memasuki dalam 2 sesi yang terakhir, pada minggu ini dan minggu yang akan datang, kita berbicara mengenai peristiwa di Getsemani. Sudah ada Matius 26, saudara bisa lihat tampilan ayatnya, ayat 36 hingga 46, peristiwa tentang Taman Getsemani. Saudara, saya tidak bacakan bagian ini, bagian yang sangat familiar dengan kita, bagian yang sering kita renungkan khususnya di dalam masa-masa Prapaskah. Dan saya percaya teman-teman, Bapak Ibu sekalian makin memahami apa yang terjadi di dalam Taman Getsemani. Saudara, tidak mudah ikuti apa yang menjadi agenda Tuhan, ya, pastinya. Saya pun tidak mudah ikuti bagian itu, Saudara. Kita rasanya kita harus bisa untuk sesuaikan dengan kehendak Tuhan. Kita sering bingung apa sih yang Tuhan mau buat hidup kita. Kita sering ngerasa kita harus, aduh Tuhan, saya harus bagaimana? Kita harus belajar peka kepada pimpinan Roh Kudus setiap saatnya. Kita harus berani menyangkal diri, termasuk menyangkal ambisi-ambisi kita yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita sudah belajar bagaimana kehidupan Yusuf dan Musa selama 4 minggu sebelum ini, yang sangat memberkati kita lewat lika-liku kehidupan mereka. Nah, dalam masa-masa Prapaskah ini saudara, dalam waktu kurang dari 2 minggu, kita akan melihat bagaimana kita memahami peristiwa Getsemani dan kaitannya dengan doing God agenda dot mind. Dan hal yang penting adalah berbicara mengenai doa. Berbicara mengenai doa dan berjaga-jaga. Saudara, ada hal yang Tuhan Yesus harapkan para murid lakukan, ya. Yang pertama adalah meminta murid-muridnya untuk berdoa. Dan yang kedua, Yesus sendiri menunjukkan hidup berdoa. Sudah, kita membahas bagian yang pertama saja pada hari ini. Ajakan Yesus. Silakan melihat ayat yang ke-41. Dia berkata seperti ini. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Tuhan bilang berjaga-jagalah. Saudara, kalau melihat ide berjaga-jaga, kita melihat ide tentang watch something dengan alert sekali, dengan luar biasa waspada. Saudara, kita mungkin masih tahu bagaimana zaman-zaman dahulu di kampung-kampung, di gang-gang, banyak orang-orang yang keliling tengah malam, siskamling, ya, sistem keamanan lingkungan untuk menjaga keamanan. Ada satu curigaan terhadap seorang yang ingin menerobos rumah orang, dia akan panggil, dia akan teriak dan kemudian menangkap orang itu. Nah, itu tugas seorang penjaga malam. Dia tidak bisa hanya sekedar diam di pos saja, dia harus keliling menjaga malam. Di dalam zaman yang makin hari makin modern sudah banyak CCTV di mana-mana. Sehingga si petugas itu hanya duduk di ruang CCTV-nya untuk melihat, menonton layar-layar dan melihat perubahan yang terjadi. Ya, baik di gedung-gedung mewah, gedung-gedung perkantoran, ya, di museum-museum, ya, dimanapun, di tempat-tempat yang terhormat itu ada CCTV yang dipasang dan si petugas itu menjaga-jaga. Saudara, apa tugas si penjaga? Dia bisa saja duduk santai ngobrol sama temannya setelah penjaga, tapi mata dia harus awas melihat kepada layar televisi, bukan? Mengapa? Karena sedikit kecurigaan apapun terjadi dia harus alert bahwa ada bahaya di situ. Jadi dalam film-film sering ditampilkan bagaimana mereka itu memiliki trik yang luar biasa para penjahat untuk apa? Mengelabui mereka. Hitungan detik bisa mengubah layar CCTV dan sebagainya. Terus juga sangat penting sekali adalah apa? Karena mereka itu tugasnya memang dibayar untuk menjaga keamanan. Dibayar untuk berjaga-jaga, Saudara. Berjaga-jaga. Berjaga-jaga terhadap apa, Saudara? Kalau kita melihat mereka berjaga-jaga terhadap sesuatu barang yang penting, barang yang mahal, ya, atau orang yang penting, orang yang harus dijaga-jaga. Saudara, Yesus berkata kepada muridnya begini, berjaga-jagalah. Saudara, apa yang harus dijaga? Ya. Apakah menjaga Yesus? Kalau kita melihat bagian ini, saudara, peristiwa Getsemani terjadi kira-kira 3-4 jam sebelum Yesus akan ditangkap, kemudian proses pengadilan terjadi dan sampai kepada kayu salib. Ya. Dalam peristiwa yang beberapa jam itu yang sangat pendek, Tuhan berkata berjaga-jagalah. Bahkan mungkin saja waktu Tuhan bilang, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga bersama-sama aku 1 jam saja, berdoa 1 jam saja? Mungkin cuma 1 jam waktu yang Tuhan harapkan daripada murid untuk berjaga-jaga. Apa yang harus mereka jaga, saudara? Menjaga Yesus kah? Yesus harus dibela? Yesus harus dijaga? Ya. Saudara lihat 1 Petrus ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata seperti ini. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Saudara, lawan kita si iblis itu keliling, ya, keliling. Tuhan bilang apa? Berjaga-jaga. Berjaga-jaga apa? Jaga diri kita, saudara. Kenapa? Karena lawan kita, iblis itu sangat ganas, saudara. Sangat licik, sangat ingin menjatuhkan kita, ingin membuat kita berdosa.
dan dia berkeliling mencari celah, Saudara. Amsal 4:23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, nah dari situlah terpancar kehidupan. Iblis mencari celah hati kita, di mana ada sedikit saja celah, dia akan masuk dan menerobos itu, Saudara. Bisa jadi harta, bisa jadi wanita atau godaan lawan jenis, bisa jadi tahta. Hati-hati, Saudara. Yang manapun itu jangan merasa dirinya, aku mah anti, aku mah kebal, tidak mungkin jatuh dalam dosa. Hati-hati, Saudara, karena dari hal-hal yang kita pelajari dari firman Tuhan, iblis itu begitu luar biasa, licik sekali, Saudara. Saudara, dari satu lubang yang kecil, kalau kita teteskan air, akan lama makin bisa makin besar, makin besar, makin besar, makin besar. Di sebuah dosa yang kayaknya kecil, tidak sengaja, lama-lama akan jadi kecanduan, Saudara. Hati-hati, iblis begitu licik sekali menyerang kita. Saudara bandingkan dengan kisah Ayub, Ayub 1 ayat 6 sampai ke 12. Kalau saya mau simpulkan kisah itu, seolah-olah Tuhan bersama dengan iblis ya, sedang berkeliling dan mencari-cari, melihat-lihat sekeliling, dan Tuhan tanya kepada dia, lu lihat nggak Ayub hambaku yang setia itu? Ya, kalau pakai bahasa biasa, iblis berkata, ya jelas Tuhan lu jagain dia. Coba lu lepas tangan dari dia. Oh pasti dia jatuh dalam dosa, pasti dia akan mengutuki engkau. Lalu Tuhan bilang silakan, tapi jangan ambil nyawanya. Jangan ambil nyawanya. Saudara itu melihat menandakan begini. Iblis ternyata juga sedang ngincer Ayub, bukan? Dia lihat kehidupan Ayub, orang yang sangat saleh luar biasa. Dia ngincer, dia cari celah. Oh celahnya apa? Tuhan memberkati dia. Ya maka sekarang Tuhan cabut berkatmu. Kita lihat dia bisa nggak tetap setia sama Tuhan. Saudara itu hal yang sangat begitu mengerikan, Saudara. Dalam kehidupan orang percaya ada banyak aspek yang sangat berbahaya dalam hidup kita, di mana iblis bisa pakai itu sebagai pintu masuk dan akhirnya membuat kita jatuh dalam dosa. Berjaga-jagalah. Firman Tuhan berkata di sini, berjaga-jagalah bukan dalam pengertian kita pakai senjata lengkap, pakaian lengkap gitu ya, posisi duduk yang sangat sigap sekali gitu ya, menguasai bela diri untuk bisa melawan musuh, tidak. Tapi berjaga-jagalah dan berdoa. Ya Saudara, betul, sesimpel itu, tanda kutip, berdoa. Tapi apakah berdoa betul-betul sesimpel itu, Saudara? Bukankah seringkali kita merasa ada banyak suara-suara, dorongan-dorongan, atau tipuan-tipuan yang menjauhkan kita daripada hidup berdoa? 4 hal. Yang pertama, kita sering berkata, saya tidak punya waktu untuk berdoa. Betulkah Saudara tidak punya waktu untuk berdoa? Apa yang kalau saat engkau bangun pagi, saat engkau ingin tidur malam, tidak punya waktu untuk berdoa? Yang kedua sering kita dengar adalah gini, doa itu nggak layak lah, nggak pantas lah, nggak worth it lah ya. Saya rasa nggak perlu lah ya, capek-capek berdoa. Yang ketiga, kita sering kali mendengar orang berkata gini, saya tidak perlu berdoa, saya sudah bisa handle hari ini. Tidak usah berdoa, tidak usah berdoa ya. Saya kerja, saya cari nafkah sendiri, bukan dari Tuhan. Saya tidak perlu berdoa. Saya bisa lakukan sendiri. Atau yang keempat, orang-orang yang sudah mulai merasa frustasi, dia berkata begini, ngapain berdoa? Tuhan tidak dengar doa saya. Sound familiar hal-hal itu? Itu semua adalah bisikan-bisikan dari iblis yang ingin menipu kita. Sehingga iblis berkata bahwa ngapain lu berdoa, useless, gak ada gunanya lu berdoa. Itu semua tipuan-tipuan dari iblis. Saudara, apa itu doa? John Bunyan memberikan satu definisi berdoa secara Allah Tritunggal yang sangat indah. Dibilang seperti ini, Saudara. Berdoa itu adalah satu ungkapan hati kita yang penuh dengan kasih, ketulusan kepada Allah Bapa di surga melalui perantaraan Yesus Kristus dan di dalam kekuatan pertolongan bantuan daripada Allah Roh Kudus. Itulah doa. Satu komunikasi dua arah, satu sikap menyatakan saya bergantung sama Tuhan sepenuhnya, satu seperti sebuah nafas kehidupan orang percaya. Sehingga sebetulnya saudara saat engkau makin sibuk, itulah engkau makin harus berdoa. Saat engkau makin merasa tertekan, merasa useless, saat itu engkau harus makin berdoa. Mengapa? Karena Tuhan tahu saudara, roh penurut tetapi daging lemah. Kau tidak bisa hanya berjaga-jaga saja kemudian beres, kau harus berjaga-jaga dan berdoa. Mengapa engkau bergantung sepenuhnya kepada Tuhan? Terus saya menemukan ada beberapa hal yang saya juga sendiri alami ya, seperti sebuah benefit atau manfaat daripada berdoa. Yang pertama begini, waktu engkau berdoa sama Tuhan, maka hubunganmu akan makin baik sama Tuhan. Develop relation dengan Tuhan, betul? Seperti kita sama dengan anak kita. Semakin anak kita sering ngobrol sama kita, makin dekat hubungannya sama kita. Semakin dia jarang ngobrol sama kita, semakin jauh dari kita. Demikian pula dengan saat kita berdoa sama Tuhan. Makin sering berdoa, makin hubungan dekat sama Tuhan. Dan waktu makin dekat sama Tuhan, kita makin bisa memahami cinta kasih Tuhan dalam hidup kita. Dan dekat sama Tuhan, kita makin bisa peka mendengar jawaban doa dari Tuhan, bukan? Waktu kita makin dekat sama Tuhan, kita makin bisa apa? Mengerti apa sih arah hidup yang Tuhan arahkan buat saya. Makin dekat sama Tuhan, kita makin bisa memahami apa sih maunya Tuhan dalam hidup saya, bukan? Mengerti God's will dalam hidup saya. Kita makin dekat sama Tuhan, kita makin bisa
mencoba melihat apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan tidak mau. Sehingga saya mau makin hari makin serupa dengan Kristus. Saya mau makin hari makin serupa dengan Kristus. Saudara, itu adalah beberapa hal yang saya pikir sebuah kekuatan kita saat kita berdoa. Sebuah keuntungan dari sisi saya sebagai manusia saat kita berdoa. Saudara, watch and pray. Berjaga-jagalah dan berdoalah. Ya. Mengapa? Roh penurut daging lemah. Saya ulangi lagi sebagai penutup, Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Terus sebagai sebuah kesimpulan saudara, waktu kita merenungkan ini di dalam masa prapaskah, saya percaya saudara kita akan makin mensinkronkan hidup kita dengan Tuhan. Doa yang pertama, menolong kita menemukan arah agenda kita. Saudara sedang mencari agenda Tuhan, tidak usah cari di mana-mana, berdoa. Minta Tuhan membukakan buat kita. Maka berdoalah buat hidupmu saat ini. Tuhan, tahun 2022 sudah masuk kuartal kedua, bulan April. Apa sih agenda Tuhan buat saya? Ya, berdoa untuk masa depanmu, juga masa depan anak-anakmu. Mencari kehendak Tuhan, mencari agenda Tuhan. Terus yang kedua, doa itu berusaha untuk meluruskan kehendak kita dengan kehendak Tuhan. Sebagai manusia kita penuh dengan kelemahan, kita penuh dengan motivasi-motivasi yang salah. Kita belajar untuk meluruskan kehendak kita dengan kehendak Tuhan. Kita belajar mensinkronkan frekuensi kita dengan frekuensi Tuhan. Supaya kita bisa selaras dengan yang Tuhan mau. Dan doa menjadikan kita makin hari makin serupa Kristus. Makin hari makin serupa Kristus, kita makin bisa untuk menyangkal diri, kita makin bisa untuk memikul salib setiap hari dan makin bisa ikut Yesus setiap hari. Kita makin mau makin hidup kudus dan membenci dosa. Terus sekalian, saya berdoa kiranya renungan ini dalam masa prapaskah khususnya membuat kita makin hari makin sadar saya bergantung sama Tuhan sepenuhnya. Saya bergantung sama Tuhan untuk setiap langkah hidup saya. Bahkan jika engkau merasa engkau sedang sukses berhasil, kau merasa engkau sedang banyak pelayanan yang Tuhan berkati dengan buah-buah yang limpah. Kau merasa bahwa hidupmu baik-baik saja, keluarga rukun, harmonis, anak-anak baik, gampang diatur, semuanya berjalan mulus sesuai dengan rencanamu. Saat itulah kau harus makin berjaga-jaga dan berdoa. Mengapa? Karena lawanmu iblis berkeliling mencari celah, masuk ingin menelan hidupmu. Saat engkau sibuk, justru engkau harus berdoa. Saat engkau sedang merasa kesulitan hidup, engkau harus berdoa. Saat engkau sedang merasa happy, hidupnya lancar, engkau harus berdoa. Dalam setiap aspek hidup kita, teladani apa yang Yesus lakukan. Ingat apa yang Yesus lakukan. Berjaga-jagalah dan berdoalah. Saudara, kiranya renungan ini boleh menjadi berkat buat kita sekalian. Dalam masa-masa prapaskah yang tinggal 2 minggu kurang ini, kita makin hari makin mau serupa dengan Kristus. Kita makin hari makin mau menyelaraskan hidup kita seperti apa yang Tuhan mau. Dan kiranya kita makin hari makin bisa menemukan agenda Tuhan dan menjalankan agenda Tuhan dan bukan agenda kita. Kiranya Tuhan memberkati hidup kita sekalian. Tuhan memberkati.